Di video kali ini, aku mau berbagi resep cara membuat nastar gulung butter wisman yang teksturnya rapuh dan lumer di mulut. Buat kalian yang mau tahu cara pembuatannya, simak video berikut ini. Untuk semua bahannya sudah aku tulis. Siapkan wadah, masukkan margarin, butter, dan juga gula halus. Di sini aku ratakan dulu supaya saat di mixer nanti gula halusnya tidak berterbangan. Dan ini di mixer dengan menggunakan speed paling rendah. Kemudian untuk bagian pinggirannya, di sini aku ratakan dengan menggunakan spatula supaya saat di mixer semuanya tercampur dengan merata. Di mixer cukup sebentar aja sampai gula halus dan margarinnya tercampur merata. Jangan terlalu lama di mixer karena bisa mempengaruhi adonan akan lebih mudah melebar saat dipanggang nanti. Lanjut, masukkan 6 butir kuning telur, kemudian di mixer kembali sampai semuanya tercampur merata. Masukkan susu bubuk, tepung maizena, dan lanjut di mixer sebentar aja sampai semuanya tercampur merata. Lanjut, di sini aku aduk dengan menggunakan spatula. Kenapa aku tidak mau menggunakan mixer terlalu lama? Karena kalau terlalu lama diaduk dengan menggunakan mixer, saat dipanggang nanti adonannya itu akan lebih mudah melebar. Jadi cukup diaduk dengan menggunakan spatula. Lanjut, masukkan tepung terigu secara bertahap dan diaduk dengan menggunakan spatula. Ini salah satu tips dari aku juga, kenapa aku tidak mau mengulenin adonan nastar dengan menggunakan tangan. Karena suhu tubuh manusia ini kan memiliki panas, jadi kalau misalnya kita menguleni dengan menggunakan tangan, maka itu akan mempengaruhi ke dalam adonan kita. Jadi cukup diuleni dengan menggunakan spatula. Alhamdulillahnya setiap tahun aku membuat kue nastar dengan menggunakan tips ini selalu berhasil dan adonannya itu tidak melebar. Walaupun sebenarnya diaduk dengan menggunakan spatula itu sangat berat, tapi kalian harus sabar dan harus pelan-pelan saat mengaduknya. Ini salah satu tips dari aku juga.
Nah, ini hasilnya setelah semuanya tercampur merata dan ini siap diisi dengan menggunakan selai. Sebelumnya selainya di sini udah aku pulung-pulung panjang. Dan untuk adonannya di sini teksturnya dia tidak lengket saat dipegang. Lanjut di sini aku cetak dengan menggunakan cetakan kue semprit dan dimasukkan ke dalam cetakan. Dan didorong dengan menggunakan dorongannya dan bagian geriginya itu letak di bawah dan disorong seperti ini. Ikutin aja caranya dengan yang aku tunjukin di video ini. Kemudian diisi dengan menggunakan selainya dan bagian ujungnya itu dipotong dan hasilnya seperti ini. Cantik banget kan, dan ini siap ditata di atas loyang. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Ini hasilnya setelah semuanya diisi dengan menggunakan selai dan ini siap dipanggang. Untuk ovennya sebelumnya sudah dipanaskan dengan suhu 150 derajat Celcius. Dan ini dimasukkan semuanya. Kemudian ditutup dan dipanggang selama 20 menit dengan 150 derajat Celcius. Dan untuk apinya itu dengan menggunakan api kecil. Untuk lubang atasnya ini dibuka ya. Setelah 20 menit, untuk loyang bagian bawahnya ini diangkat dan didinginkan. Lanjut, kemudian untuk loyang di bagian tengah, pindahkan ke bagian bawah. Dan untuk loyang di bagian atas, pindahkan di bagian tengah. Lakukan seterusnya dengan waktu masing-masing 20 menit. Atau kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Setelah dingin, kemudian diolesi dengan menggunakan kuning telur. Olesi semuanya sampai bagiannya itu tertutup dengan rata. Pada saat mengolesi dengan kuning telur, kuenya sudah dalam keadaan dingin. Kenapa dalam keadaan dingin? Karena kalau misal dalam keadaan panas, untuk kuenya itu dia mudah rapuh. Jadi pastikan saat mengolesi dengan kuning telur sudah dalam keadaan dingin ataupun hangat ya. Di sini aku menggunakan 2 tahap dalam pengolesan kuning telur supaya hasilnya jauh lebih cantik dan glowing. Untuk kalian kalau misalnya 1 tahap aja juga nggak masalah atau bisa sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Lanjut, setelah diolesi dengan kuning telur, di oven kembali dengan waktu 10 menit. Di sini aku masukkan 2 loyang karena semuanya udah selesai dan ini tinggal tahap terakhirnya. Untuk panggangnya kalian bisa menggunakan waktu 10 menit dengan lubang atas ovennya itu ditutup ya. Setelah 10 menit ini langsung aja diangkat dan didinginkan. Nah, ini hasilnya setelah semua kuenya sudah dingin. Ini penampakannya cantik banget. Soal rasa, kalian bisa langsung aja recook di rumah. Ini tuh enak, rapuh, dan lumer di mulut. Dan ini siap dimasukkan ke dalam toples. Guys, thank you for watching. Kalian bisa langsung recook di rumah. Jangan lupa kalau misalnya kalian recook, tag Instagramnya di our kitchen_story.
Jangan lupa kalian klik tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini supaya bermanfaat dan bisa berbagi resep ke saudara kalian.